Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian, ayah bunda, bapak ibu guru, semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Anak-anak ibu yang soleh dan solehah, setelah kalian libur semester 1 ya, hari ini kalian sudah masuk ke semester 2. Akan tetapi belajarnya kita masih jarak jauh, masih di rumah ya, belum bisa masuk ke sekolah ya, karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Oleh karena itu, anak-anakku, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga wabah COVID-19 atau corona segera berakhir sehingga kita bisa kembali lagi belajar di sekolah. Amin ya Rabbal 'Alamin ya. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, tentu saja kalian ketika liburan kemarin tetap melakukan kegiatan yang positif ya. Berbakti kepada kedua orang tua dengan cara membantu pekerjaan ayah bunda di rumah ya, menjaga adik, menyapu ya, atau mengikuti apa yang dinasehati oleh kedua orang tua ya. Kemudian hari ini anak-anak ibu kita akan belajar ke pelajaran 6. Semua sudah nerima buku kan ya? Jadi silahkan dibuka bukunya halaman 71 pelajaran 6 ya. Hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihi salam dan Nabi Su'aib alaihi salam ya. Anak-anakku, Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan bagi umatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji untuk mencintai siapapun yang mencintai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, anak-anak ibu pasti mau dicintai oleh Allah, kan? Oleh karena itu, kita juga harus mencintai kekasih Allah, yaitu para nabi utusan Allah. Nah, jika kita bersungguh-sungguh mengenal serta meneladani kisah para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mencintai kita ya. Jadi bentuk cinta kita kepada para nabi utusan Allah yaitu dengan cara mengenal dan meneladani kisahnya ya, meneladani kisahnya ya, maka pasti Allah akan mencintai kita ya. Nah, coba kita lihat hari ini ke A ya. Halaman 72. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi hari ini kalian mendengarkan kisah Nabi Yusuf, mau ya? Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu nabi utusan Allah dari 25 nabi yang wajib kita ketahui ya. Nabi Yusuf alaihi salam pernah bermimpi. Apa itu mimpinya? Dengarkan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu yang berupa bisa menafsirkan mimpi ya. Nah, Nabi Yusuf itu adalah putra siapa? Putra Nabi Yakub alaihissalam. Nah, Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin. Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu ya, kakak-kakak Yusuf ya. Jadi yang satu kandung itu hanya satu yang bernama Bunyamin. Jadi dia satu ibu dan satu ayah. Nah, kemudian selain Bunyamin yang satu ibu satu ayah ada 10 saudara Nabi Yusuf tetapi berbeda ibu ya, satu ayah tapi berbeda ibu. Mengerti ya? Ya, ayah Yusuf sangat dekat sekali dengan Yusuf.
setelah ibu kandungnya yang bernama Rahel meninggal dunia. Nah, saat Rahel meninggal, ibunya Yusuf itu, Yusuf baru berusia 2 tahun. Nah, kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu terhadap 10 saudaranya yang tidak seibu tadi ya. Nah, mereka mulai tidak menyukai Yusuf, apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan dari mereka. Jadi di antara 20 apa salah satu salah satu 25 nabi utusan Allah yang diberi kelebihan ganteng atau tampan itu adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, seperti kalian, ganteng-ganteng semua, ya kan? Yang laki-laki, yang perempuannya cantik ya. Soleh dan soleha. Nah, suatu hari Yusuf bermimpi. Apa mimpinya Yusuf? Yusuf itu bermimpi melihat 11 bintang, kemudian melihat matahari dan bulan. Dan 11 bintang, matahari dan bulan itu semuanya bersujud kepada Yusuf. Nah, kemudian Yusuf menceritakan mimpi itu kepada ayahnya Yakub alaihissalam. Lalu Yakub berkata agar Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya yang 10 itu. Supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakai Yusuf. Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Waktu itu Yusuf masih kecil ya, belum menjadi nabi, belum diangkat nabi. Nah, yang kedua, Nabi Yusuf setelah itu, saudara-saudara Yusuf menghadap Yakub dan meminta izin untuk mengajak Yusuf bermain-main di hutan. Nah, sang ayah berkata, jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Jadi awalnya Nabi Yakub alaihissalam tidak mengizinkan saudara-saudara Yusuf untuk mengajak Yusuf ke hutan ya, karena Yusuf masih kecil. Tetapi terus saudara-saudaranya Yusuf itu memaksa ayahnya yaitu Nabi Yakub untuk membolehkan Nabi Yusuf diajak main ke hutan. Akhirnya Nabi Yakub alaihissalam pun memberikan izin ya. Nah, setelah sampai di hutan, ternyata saudara-saudari Yusuf itu merencanakan untuk membunuh Yusuf. Salah satu kakak Yusuf juga ada yang berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuang saja ke dalam sumur. Akhirnya Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Nah, saudara-saudara Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah. Lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala." Katanya saudara-saudaranya, "Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Yusuf yang berumaran darah. Tapi darahnya darah palsu, itu darah serigala ya. Ayahnya berkata, kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk. Yang buruk itu hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah lah subhanahu wa ta'ala saja aku memohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan ya." Jadi sebenarnya Nabi Yakub itu sangat sedih sekali, kemudian tidak percaya dengan cerita itu sehingga hanya memohon pertolongan kepada Allah agar Nabi Yusuf alaihi salam diselamatkan oleh Allah ya. Kemudian alhamdulillah ternyata doanya terkabul. Nabi Yusuf alaihi salam itu diselamatkan oleh saudagar yang lewat sumur dan mampir untuk mengambil air. Nah, ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Nah, saudagar atau para pedagang itu terkejut, bukan kepalang mendapati anak kecil yang bergelantung di timbanya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Akhirnya sesampainya saudagar itu di pasar, Yusuf dijual. Kemudian pembelinya adalah penguasa di negeri itu atau raja di negeri itu. Nah, sang pembeli meminta kepada istrinya Julaiha.
Zulaikha ya agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Kemudian waktu berjalan terus lambat, laun Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Jadi Nabi Yusuf diselamatkan oleh saudagar, kemudian dijual dan dibeli oleh raja yang mempunyai istri yang bernama Zulaikha ya. Kemudian dirawat dan menjadi pemuda yang cerdas. Nah, suatu hari ada seorang raja yang bermimpi. Mimpinya raja itu melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Kemudian raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bilang atau melapor kepada pelayan untuk dibawa untuk diutusnya kepada raja karena dia tahu cara menafsirkan mimpi tersebut. Akhirnya Yusuf diizinkan untuk menghadap raja. Nah, kemudian Yusuf menafsirkan mimpi raja tersebut. Apa tafsir mimpinya? Yaitu Yusuf menjelaskan kepada raja agar hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Jadi ketika panen itu disimpan di gudang, jangan dimakan semua ya. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit. Nah, pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Akhirnya raja tertegun dengan penjelasan Yusuf yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan ya. Setelah itu Nabi Yusuf mau menduduki jabatan, mulailah Nabi Yusuf menjadi pejabat keuangan, lalu datanglah masa sulit yang tadi ditafsirkan tersebut. Ya, sebagaimana mimpi yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Kemudian mulailah masyarakat memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Nah, di antara masyarakat tersebut, orang-orang tersebut, maka tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Yusuf alaihissalam, dan Yusuf mengenal mereka sedangkan mereka sudah tidak mengenal Yusuf. Akhirnya mereka mengira Yusuf itu sudah meninggal. Nah, saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya dan Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini?" Nah, Bunyamin itu kan saudara kandung seibu dan seayah Yusuf. Akhirnya Yusuf memberi syarat kepada saudara-saudaranya itu agar membawa Bunyamin apabila kembali ke kerajaan untuk mengambil makanan, karena mereka tidak akan mendapatkan makanan kalau tidak mengajak saudaranya Bunyamin. Akhirnya ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka bahwa pertemuan mereka dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam untuk ikut. Ayah mereka Nabi Yakub alaihissalam kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih menangis mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Yakub kini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Nah, di tengah kesibukan menumpuk bahan makanan, Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya kepada Bunyamin. Apa katanya yang dibisikkan? "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu, yaitu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu
tertinggal di kerajaan dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah. Kemudian Yusuf merencanakan sesuatu, yaitu dengan cara Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin agar Bunyamin tetap bisa tinggal di kerajaan, ya. Nah, ketika mereka akan meninggalkan istana raja, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegah semua kafilah. Nah, saudara-saudara Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu dalam karung Bunyamin. Nah, Bunyamin pun ditahan dan saudaranya yang lain dipersilahkan pulang. Padahal itu adalah rencana Nabi Yusuf agar Bunyamin tetap tinggal di kerajaan, ya. Nah, saudara-saudara Yusuf kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin dan mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Wah, ayahnya sangat sedih. Sedihnya bertambah karena mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Yusuf dan Bunyamin dan jangan kamu berputus asa." Nah, akhirnya sewaktu mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya itu, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur, ya. Kemudian mereka tidak percaya sampai bertanya lagi, "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan mereka dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang telah membuang Yusuf. Nabi Yusuf pun berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang." Jadi setelah menanyakan keadaan ayahnya, Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju istana, ya. Jadi itulah teladan yang diajarkan Nabi Yusuf alaihissalam kepada kita, yaitu Nabi Yusuf tidak dendam, tidak mempunyai sifat dendam kepada saudara-saudaranya walaupun mereka sudah berbuat jahat, ya. Malahan Nabi Yusuf memaafkan dan memohon ampunan kepada Allah agar saudara-saudaranya itu diberikan ampunan dan rahmat karena Allah sesungguhnya Maha Penyayang. Kemudian alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Jadi Nabi Yakub alaihissalam tetap percaya kalau Nabi Yusuf itu sesungguhnya masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Jadi dari bajunya itu sudah tercium bahwa itu adalah Nabi Yusuf anaknya, ya. Nah, setelah diusapkan ke wajahnya jubah yang diberikan Yusuf kepada Nabi Yakub melalui saudara-saudaranya, maka penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa taala telah pulih kembali. Subhanallah, ya. Nah, kemudian saudara-saudara Yusuf alaihissalam dan ayahnya akhirnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadanya." Jadi tafsir mimpi ini
Tafsir mimpi ini adalah benar bahwa Nabi Yusuf akan menjadi seorang raja dan dimuliakan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kembali dengan keluarganya ya. Jadi tafsir mimpinya itu apa? Tafsir mimpi dari Nabi Yusuf alaihi salam bahwa Nabi Yusuf alaihi salam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, di dunia maupun di akhirat. Itu jadi Nabi Yusuf akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat ya. Itu adalah kisah keteladanan Nabi Yusuf ya. Jadi kalian anak-anak ibu harus mengikuti atau menerapkan teladan Nabi Yusuf alaihi salam ya, yaitu dengan cara satu memaafkan, menjadi orang yang pemaaf, tidak balas dendam ya. Apabila ada seseorang yang berbuat salah kepada kita, berbuat jahat kepada kita, maka ketika orang itu meminta ampunan atau memohon maaf, maka maafkanlah tanpa dendam ya. Mengerti kisah ini ya? Kalian boleh baca lagi ya. Ini ya, ketika kalian mengikuti teladan Nabi, maka kalian sesungguhnya mencintai Nabi utusan Allah dan Allah akan mencintai kalian ya. Oh iya anak-anak ibu, sebelum ibu mengakhiri pelajaran kita hari ini ada bernyanyi ini ya. Nah, nyanyi tentang Nabiku, nada lagunya Desaku. Pasti tahu semua ya. Yuk sama-sama ya. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Satu kali lagi ya, yuk. Nabiku yang ku cinta, pujaan hatiku, akhlakmu sangat mulia, jadi teladanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah berlalu, selalu ku rindukan, ku contoh selalu. Jadi tugas kalian hari ini yaitu mengirimkan foto ke ibu ya, meminta maaf dan memaafkan kesalahan ayah bunda, adik kakak, atau kamu meminta maaf kepada ayah bunda ya. Jadi fotonya bersalaman kepada ayah bunda ya, atau berpelukan kepada ayah bunda sebagai bentuk permohonan maaf dan kamu menjadi anak yang pemaaf ya. Atau kepada kakak dan adik ya. Ibu tunggu fotonya, dikirim lewat WA ibu ya. Sekian dari ibu, jangan lupa dibaca kembali kisahnya ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Nah, ibu tunggu sampai jam 4 sore ya. Ya, sekian dari ibu, salam sehat. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.